Oke, kita mulai mata kuliah kita, matematika diskrit. Kita masuk pada sub pokok bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan himpunan. Ya. Semua materi ada di LMS. Oke, materi pertama kita terkait dengan himpunan. Oke, apa itu himpunan? Himpunan itu adalah sekumpulan objek, ya, sekumpulan objek. Tentunya objek-objek ini berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh misalnya himpunan kelas matematika diskrit itu berisi semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Ya, kira-kira ada 40 orang. Nah, objek di dalam himpunan itu disebut sebagai elemen, unsur, atau anggota. Ya, jadi objek di dalam suatu himpunan itu disebut elemen, ya, atau unsur, atau anggota. Nah, di dalam menyajikan himpunan, ya, ada berbagai macam cara. Cara pertama adalah enumerasi. Ya, enumerasi itu artinya menyebutkan satu persatu semua anggotanya. Ya, jadi misalnya himpunan mahasiswa kelas matematika diskrit, ya itu berisi nama-nama siapa saja yang ikut mata kuliah ini. Kemudian bisa juga nanti dinyatakan dengan simbol-simbol yang sifatnya baku, kesepakatan, gitu ya. Yang berikutnya adalah ada notasi pembentuk himpunan. Yang terakhir nanti kita bisa nyatakan dengan diagram Venn. Nah, contoh menyatakan himpunan dengan enumerasi itu contoh misalnya himpunan 4 bilangan asli yang pertama, gitu ya. Jadi A ini himpunan terdiri atas 1, 2, 3, 4. Ya, 4 bilangan asli yang pertama. Kemudian contoh lagi misalnya himpunan bilangan genap yang positif. Himpunan 5 bilangan genap positif yang pertama. Ya, berarti ini ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, contoh misalnya ini himpunan C. Ada kucing, ada A, ada Amir, ada 10, ada Paku. Ya, ini kita daftarkan anggota-anggotanya. Ada himpunan R, terdiri atas anggota atau elemen atau unsur A, B, kemudian himpunan ABC, ya, kemudian himpunan AC. Jadi sebuah himpunan itu bisa beranggotakan himpunan yang lain. Jadi misalnya di sini ada sebuah partai, ya partai di situ ada gabungan beberapa ormas, misalnya ya. Ormas itu punya anggota. Ya, bisa jadi ormas itu juga terdiri atas gabungan beberapa himpunan yang lain. Jadi sebuah himpunan itu bisa terdiri atas himpunan yang lain. Kemudian K itu adalah terdiri atas himpunan kosong. Nah, jadi di sini ada suatu himpunan kosong merupakan anggota dari suatu himpunan K. Himpunan 100 bilangan asli yang pertama, ya berarti bilangan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100. Himpunan bilangan bulat, ya bisa kita nyatakan ya mulai dari minus tak berhingga sampai positif tak berhingga. Ya, ini bilangan bulat positif. Nah, ini notasi saja ya. Sebuah X anggota himpunan A itu dituliskan seperti ini. Ya, kalau bukan himpunan ya itu dituliskan seperti ini ya.
Ini menyatakan notasi bukan anggota himpunan A. Ya, jadi kalau ini adalah X anggota himpunan A, yang ini menyatakan X bukan anggota himpunan A. Nah, contoh misalnya ada suatu himpunan A, 1, 2, 3, 4, R, A, B, C, ABC, dan AC. K adalah himpunan yang terdiri atas himpunan kosong. Maka kalau kita nyatakan di sini, 3 itu merupakan anggota himpunan A. Ya, ini 3 ini anggota himpunan A. Kemudian 5 bukan anggota himpunan B, karena di himpunan B, nah ini misalnya katakanlah A ya, katakanlah 5 itu bukan anggota himpunan A, ya karena B-nya di sini nggak ada. Ya, karena 5 bukan anggota himpunan A. Himpunan ABC itu anggota dari himpunan R. Nah, C itu bukan anggota dari himpunan R. Ya, jadi meskipun C ini anggota dari himpunan ini, ya ABC ini dan AC, tapi C secara tidak langsung ya dia bukan anggota himpunan R. Kemudian himpunan kosong masuk sebagai himpunan K, ya himpunan kosong bukan sebagai himpunan R. Ini contoh menyatakan apakah sebuah anggota itu elemen atau anggota dari suatu himpunan. Berikutnya, P1 himpunan A dan B, P2 ya ini katakanlah himpunan dari himpunan AB, P3 adalah himpunan dari himpunan AB. Ya, ini A itu adalah himpunan AB atau A itu masuk anggota himpunan P1, tetapi A bukan anggota himpunan P2. Ya, ini bukan anggota himpunan P2. Tidak secara langsung menjadi anggota himpunan P2. P1 ini menjadi anggota himpunan P2. Ya, ini adalah P1. P1 bukan anggota himpunan P3. Ya, di sini yang menjadi himpunan P3 itu adalah P2 ya. Ya, ini menyatakan anggota dan ini bukan menyatakan anggota. Ini kalau kita menyatakannya sebagai enumerasi. Nah, berikutnya cara menyatakan anggota sebuah himpunan itu kita bisa memakai simbol-simbol atau notasi baku. Ya, jadi nanti ini kesepakatan saja bahwa kalau P itu adalah himpunan bilangan bulat positif, N itu adalah himpunan bilangan bulat natural, ya, Z itu adalah himpunan bilangan bulat, Q adalah himpunan bilangan rasional, R adalah himpunan bilangan real, C adalah himpunan bilangan kompleks. Nah, ini notasi baku ya, P, N, Z, Q, R, C. Ya, ini sudah kesepakatan kita. Oke, berikutnya himpunan yang merupakan mewakili semua elemen, ini kita sebut sebagai semesta, disimbolkan sebagai U. Contoh misalnya, ya U itu 1, 2, 3, 4, 5, ya. Dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A 1, 3, 5. Ya, jadi
kalau ini adalah U 1, 2, 3, 4, 5, A-nya 1, 3, 5, maka A itu adalah himpunan bagian dari U. Oke. Kemudian selain dengan simbol-simbol baku, sebuah himpunan itu kita bisa nyatakan sebagai notasi pembentuk himpunan. Ya, di sini kita bisa menyatakan ya sebuah di sini kita nyatakan himpunan X sedemikian sehingga ya di sini berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh X. Ini cara membentuk himpunan seperti ini. Contoh, misalnya A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. Ya, kita bisa nyatakan notasi ya A merupakan himpunan ya dari sebuah X sedemikian sehingga X ini adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Ya, kita juga bisa menyatakan X sedemikian sehingga X itu anggota dari bilangan bulat positif. Ya, dan X kurang dari 5. Ya, gabungan dari bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5 berarti X-nya itu anggota bilangan bulat positif dan X-nya kurang dari 5. Nah, kalau kita nyatakan sebagai enumerasi ya artinya A sama dengan ya himpunan 1, 2, 3, 4. Ya. Ini contoh kalau kita menyatakan ini numerasi, kalau yang ini ya kita menyatakannya sebagai notasi pembentuk himpunan. Nah, berikutnya kita bisa menyatakan sebuah himpunan dengan diagram Venn. Ya, contoh misalnya U sebagai semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Dan B-nya adalah 2, 5, 6, 8. Maka diagram Venn-nya, ya, U itu beranggotakan seluruhnya ini, 1, 2, 3, sampai 8. A, ya, himpunan A ini adalah 1, 2, 3, 5 ini. Kemudian B, 2, 5, 6, 8. Ya, kemudian U itu seluruh anggota dari himpunan ini. Nah, ini kita menyatakannya dengan diagram Venn. Berikutnya ada istilah kardinalitas. Ya, apa itu kardinalitas? Ya, dinyatakan dengan nilai mutlak dari A atau NA. Ini menyatakan jumlah elemen di dalam A. Ya, berarti jumlah elemennya ada berapa itu dinyatakan dengan kardinal dari himpunan A. Ya, kardinal dari himpunan A. Kita bisa nyatakan sebagai NA atau nilai mutlak dari A. Contoh, misalnya ada sebuah himpunan B yang beranggotakan X sedemikian sehingga X-nya merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka kalau kita daftarkan bilangan prima kurang dari 20 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka kalau kita lihat kardinal dari B, ini ada 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8. Jadi anggotanya ada 8 atau kardinal B ada 8. T, anggota himpunannya seperti ini, maka kardinal dari himpunan T, kita bisa lihat anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini menyatakan jumlah elemen atau jumlah anggota dari himpunan T. Ya, ini A, ya,
anggota himpunannya adalah ini, maka kardinal A adalah 3. Ya, 1, 2, 3. Berikutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Ya, jadi himpunan yang tidak ada anggotanya, ya ini kita bisa namakan sebagai himpunan kosong. Ya, dinotasikan seperti ini. Contoh X demikian sehingga X kurang dari X. Ya, maka anggotanya akan sama dengan 0. Misalnya P, orang Indonesia yang pernah ke bulan. Jadi karena tidak ada orang Indonesia yang pergi ke bulan, maka kardinal P atau jumlah elemen P akan sama dengan 0. Ya, ini contohnya. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan himpunan kosong. Jadi himpunan dari himpunan kosong ya bisa juga ditulis seperti ini. Himpunan dari himpunan kosong dan himpunan-himpunan kosong dapat ditulis seperti ini. Nah, himpunan dari himpunan kosong ini bukan himpunan kosong karena ini ada anggota elemennya. Meskipun anggota elemennya yaitu himpunan kosong itu sendiri. Oke. Nah, berikutnya adalah himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan B, ya, jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Ya, jadi kalau semua elemen A itu merupakan elemen dari B, ya, ini kalau kita gambarkan diagram Venn, ya, setiap himpunan dari anggota himpunan A merupakan anggota himpunan bagian B. Maka A di dalam B atau A subset dari B. Ya, A subset dari B. Ini notasinya seperti ini. Atau dengan kata lain, ya B merupakan superset dari A. Ya, B-nya adalah superset dari A. Contoh, ya misalnya ini 1, 2, 3 merupakan subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3 ini sama, ada tanda samanya ya, bisa dimasukkan sebagai subset dari 1, 2, 3. Kemudian kalau tadi kita pakai notasi N, itu bilangan netral, ya itu anggota atau subset dari Z. Ya. Ini N itu bilangan netral, ini subset dari Z. Nah, Z itu subset dari Q, Q subset dari R, R subset dari C. Ya, karena kalau kita bicara bilangan kompleks, ya di sini ada bilangan yang sifatnya real dan ada bilangan yang sifatnya imajiner ya. Jadi kalau bilangan real itu merupakan subset dari bilangan kompleks. Oke. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan subset. Teorema 1, untuk sebarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. Ya. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Ya, jadi kita bisa mengatakan A itu adalah himpunan bagian dari A itu sendiri.
Berikutnya, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Ya, jadi himpunan dari A itu salah satunya adalah himpunan kosong. Ya, jika A subset dari B dan B subset dari C, maka otomatis di sini A subset dari C. Ya, kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, ya, ini adalah A, ya, di sini adalah B, ya, di sini adalah C. Ya, jadi di sini A itu pasti subset atau di dalam himpunan bagian C. Nah, himpunan kosong itu merupakan subset dari himpunan A, dan A itu sendiri juga subset dari himpunan A. Maka ya, A itu bisa disebut sebagai himpunan bagian yang tak sebenarnya. Ya, atau kita sebut sebagai improper subset dari himpunan A. Oke, jadi misalnya ini A adalah himpunan 1, 2, 3, maka himpunan 1, 2, 3 dan himpunan kosong merupakan improper subset dari A. Atau himpunan bagian tak sebenarnya, ya. Oke. Kemudian A subset dari B itu berbeda dengan A bagian dari B. A bagian dari B adalah A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A-nya tidak sama dengan B. Nah, A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Oke, ini kira-kira ya, ini contoh himpunan 1 dan himpunan 2, 3 merupakan proper subset dari himpunan 1, 2, dan 3. A subset dari B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Ya, jadi A subset dari B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B yang memungkinkan sedemikian sehingga ada kemungkinan A-nya sama dengan B. Himpunan yang sama, ya, himpunan A akan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Ya, ini sebuah himpunan dikatakan sama jika semua elemen A merupakan elemen B dan semua elemen B merupakan elemen A. A akan sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Ya, jika tidak demikian maka A tidak sama dengan B. Jadi sebuah himpunan A dan B dikatakan sama jika A, ya, disimpulkan seperti ini, ya, subset dari B dan sekaligus B subset dari A. Maka A akan sama dengan B. Oke. Nah, ini contoh A sama dengan anggotanya 0 dan 1, B ya merupakan himpunan ya sedemikian sehingga X dikali X minus 1 sama dengan 0. Berarti kan ini kemungkinannya ya himpunan solusi ini adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1.
Nah, karena semua himpunan A merupakan himpunan B dan semua himpunan B adalah himpunan A, maka kita bisa mengatakan A sama dengan B. Kemudian yang kedua, jika A ya 3585, B-nya 538, ya semua anggota A merupakan anggota B dan semua anggota B merupakan anggota A. Maka kita bisa menyatakan A sama dengan B. Nah, sebaliknya A sama dengan 3585 dan B 38. Ya. Ini tidak semua anggota A adalah anggota B, meskipun semua anggota B adalah anggota A. Ya, jadi ini A tidak sama dengan B. Oke. Nah, ini aksioma yang lainnya. Jika A sama dengan B, maka B juga sama dengan A. Ya, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, otomatis A juga sama dengan C. Berikutnya, himpunan yang ekivalen. Ya, himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal kedua himpunan tersebut sama. Ya, jadi ini dinyatakan dengan ekivalen ya, jika jumlah elemen anggota A sama dengan jumlah elemen anggota B. Ya, ini dikatakan ekivalen. Ya, misalnya ini A 1357, B A B C D. Maka jumlah anggota A adalah 4, jumlah anggota B adalah 4, maka A ekivalen B. Berikutnya, himpunan yang saling lepas. Ya, himpunan yang saling lepas, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Ya, jadi tidak ada satupun elemen A merupakan anggota himpunan B atau sebaliknya. Tidak satupun anggota B merupakan himpunan A. Ya, dinyatakan disjoint seperti ini, ya sejajar A antara A dan B. Kemudian himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A merupakan suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Ya, jadi misalnya saya punya himpunan A, ya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, maka himpunan elemennya ya di sini elemennya ada himpunan kosong ya. Jadi A di sini ada himpunan kosong, ada himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 4 ya, himpunan 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, 2 dan seterusnya. Nah, ini totalnya nanti ya kalau sebuah himpunan ada kardinalnya adalah M, maka power set dari A atau himpunan kuasa dari A adalah 2 pangkat M. Jadi kalau di sini M-nya 4, berarti ya power set dari A ya akan sama dengan 2 pangkat 4. Oke. Ya, ini contoh himpunan A 1 dan 2, maka power set dari A ada himpunan kosong dan himpunan dia sendiri ya, serta himpunan 1, himpunan 2.
Himpunan kuasa dari himpunan kosong merupakan himpunan kosong. Ya. Dan himpunan kuasa dari himpunan kosong, ya. Jadi di sini himpunan kuasa dari himpunan kosong, ya dinyatakan dengan P dari himpunan kosong, terdiri atas dua, ya himpunan kosong dan himpunan dari himpunan kosong itu sendiri. Oke, sampai sini pertemuan pertama. Silakan dilanjutkan di LMS ya. Kita akhiri untuk pertemuan pertama ini.